ahalaka wijhatan min at-ta'arruf fala tubali ma'aha qalla 'amalu. Kamu jangan kegeeran, kira-kira begitu maksudnya. Jika Allah bukakan suatu bab ma'rifatullah tapi amalmu masih sedikit, jangan geer, biasa aja gitu. Fala tubali ma'aha in qalla 'amalu. Jangan ngerasa sesuatu, biasa aja. Ya. Fa innahu ma fataha lak illa wa huwa yuridu an yata'arraf ilaik. Allah kalau membukakan pintu ma'rifat. Pintu ma'rifat itu pengenalan, rasa, cinta. Pernah nggak sesekali lagi nggak niat ngapa-ngapain, pas sholat ternyata bergetar? Sesekali pasti pernah. Itu di saat Bapak Ibu lagi lupa untuk khusyuk, dikasihlah Allah khusyuk. Hilang nafsu mau khusyuk, diberilah khusyuk. Jadi kapan kita diberi khusyuk? Obsesi khusyuknya hilang. Karena kalau kita punya obsesi, obsesi itu menjadi Tuhan. Allah itu ingin disembah wahdahu la syarikalah. Bukan pengen hamba itu merasa khusyuk terus nyembah dia. Karena merasa tenang terus nyembah dia. Berarti kita nyembah tenang bukan nyembah dia. Bisa bedain? Ya, ini dua hal yang berbeda. Kalau nyembah Allah, mau tenang nggak tenang itu urusan lain. Mau khusyuk nggak khusyuk, sembah saja dia. Kan Allah nggak suruh. Allah mengatakan coba wa'bud rabbaka, sembah sajalah Rabbmu. Hatta ya'tiyakal khusyuk, nggak ada dalilnya. Yang ada cuma hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai yakin itu tumbuh dalam dirimu tanpa syarat. Nggak ada lagi istilah ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang ada hanya al yakin, keyakinan tanpa syarat. Hakul yakin masih dites. Kita tes dulu baru kita percaya itu hakul yakin. Kalau al yakin itu makomnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tanpa menguji Nabi dia percaya kalau itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah membukakan rasa, zikir terasa ringan. Biasanya nggak bisa tahajud jadi bisa tahajud. Biasanya nggak senang pengajian jadi senang pengajian. Itu namanya Allah ingin memberi kita ma'rifat. Biasanya males mau datang kajian, sekarang nggak males. Berarti sudah ada gerak ma'rifat dalam kalbu. Jangan GR, jangan rasa suci juga. Allah kalau memberikan rasa itu kepadamu, berarti Allah sedang ingin berkenalan denganmu. Itu maksudnya. Kita tiba-tiba zikir pagi sore kayaknya rajin. Pernah ngalamin itu nggak? Baca Quran biasanya setahun sekali, ini sebulan sekali atau sebulan berapa kali? Ada yang bisa 3 kali. Berarti 10 hari khatam. Terus bilang, wah keren juga gue ya. Pertama kali saya menghafal Quran Pak, hanya seminggu. Untuk pemula bisa hafal 1 juz. Saya hitung-hitung untuk kertas. Wih, tebel juga ya. Takjub itu. Wow, berarti otakku luar biasa. Berapa lembar nih? Saya hitung-hitung. Habis itu 3 bulan nggak nambah 2 juz. 1 halaman ini susah. Tobat lagi, astagfirullah. Kayaknya ada nggak bener nih ya. Setelah kita tobat lagi, baru bisa jalan lagi tuh. Hafalnya cepat lagi. Tuh awal-awal ngapalin Quran dulu tuh. Jadi ternyata ada juga godaan, padahal ini teks suci, belum tentu cara menghafalnya, caranya suci. Maka teman-teman penggiat hafalan, gak usahlah buat hafalan sebulan, 40 hari, lebay. Ikutinlah sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu ngafalin dikit-dikit, khamsan, 5 baris. Mau Bapak Ibu? Ya, 5 baris. Ustaz buru-buru 5 baris. 1 baris lumayan. Ada tips yang masih kerja, jangan buang-buang waktu. Berangkat dengerin surat An-Naba tapi diulang-ulang 1 surat aja. Jadi flash disknya isinya 1 surat aja. Jangan tamak mau banyak-banyak ayatnya. Kecuali emang mau mendengarkan banyak ayat. Makruh loh Pak, kita nyetel Quran terus kita ngobrol. Mending nyetel nasyid, nyetel sholawat. Jadi kalau nyetel Quran kita diem. Itu adabnya ya. Jangan sok soleh biar kelihatan soleh teman-teman. Setel MP3 tartil. Tapi ngobrol ya salam. Itu nggak adab. Kenapa? Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Surah Al-A'raf jelas tuh ayatnya. Jika dibacakan Quran maka hendaklah kamu mendengarkan lalu diam. Itu adabnya ya. Maka saya termasuk tidak sepakat. Mohon maaf ini mesti gimana nih? Sebelum sholat terus nyetel Quran kencang-kencang, saya termasuk nggak sepakat walaupun tidak melarang. Lebih baik sholawat tarhim.
Kalau tarhim orang nggak dengar nggak dosa Pak. Tarhim kan cuma sholawat. Salatu wassalamu alaik gitu ya. Gitu ya. Assalatu wassalamu alaik ya. Begitulah saya suaranya udah sumbang Pak. Itu ajib, mending itu didengarkan. Itu dari Mesir Pak, bukan dari Makassar itu bukan. Mungkin Bapak punya kenangan waktu ke timur ke Makassar, semua masjid begitu. Benar ya? Semua masjid. Dan itu indah sekali dalam memori kita. Jadi saya punya memori indah kalau pas ke timur sana. Lombok sama. Ya, semua itu sama itu. Sebelum subuh, sebelum sholat lah ada 5 menit. Ya, saya pernah ke Buton, tempat teman saya ada pesantren Abdul Wahid ya. Ada di situ Dr. Falah ya. Beberapa menit itu mereka tarhim karena itu santrinya yang baca. Kalau di sini suaranya sumbang bajangan. Dan indahnya bukan main karena itu sholawat, satu sholawat ada 10 rahmat. Oh, Nabi tidak pernah lakukan. Nabi nggak lakukan, tapi Nabi nyuruh sholawat nggak? Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki, muridnya Imam Ghazali, bukan Ibn Arabi yang satu lagi ya. Jadi Ibn Arabi, pengarang kitab Aridatul Ahwazi, Syarah Sunan Tirmizi. Beliau mengatakan dalam beberapa karyanya, dianjurkan ya, sebelum sholat itu ada yang mengingatkan, baik dengan sholawat kah atau apapun. Beliau menganjurkan. Bahkan kalau beliau boleh pakai Quran. Cuma kalau kita sebaiknya bukan Quran tapi sholawatan ya. Alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tahukah kamu bahwasanya ma'rifat itu keinginan kamu tadi untuk bangun lebih awal, pergi sholat berjamaah, apalagi berzikir pagi sore yang teratur, ikut pengajian walaupun jaraknya jauh. Jangan takjub dengan diri sendiri, tapi tahukah kamu bahwa ma'rifat itu dialah yang memberikannya kepadamu. Wal a'mal, sedangkan amalan, a'anta muhdiha ilaih, apakah kamu yang memberikan hadiah kepadanya? Ini kalau versi orang awam nih, gimana? Kalau kita ibadah, kita yang mempersembahkan hadiah kepada Allah, benar nggak? Tapi kalau orang kenal Allah, apa kata mereka? Ya Rob, aku bisa sholat karena Engkau yang membuat aku bisa sholat. Saya sering nanya jamaah, nih sama nggak jawabannya di sini? Bapak Ibu bisa bangun tahajud? Itu yang bangunin siapa? Alarm? Yakin? Alarm, pasangan atau Allah? Dalam surah Az-Zumar dikatakan Allah lah yatawaffal anfusa, yang mewafatkan jiwa-jiwa. Di antara jiwa itu ada yang Allah yumsik, Allah tarik, mati namanya. Ada yang Allah yursil, Allah lepas kembali, maka dia bangun dari tidurnya. Oleh karena itu, tidur itu saudaranya mati. Karena selangkah lagi mati Pak. Kalau nggak dibalikin, mati sudah. Gitu. Doa kita apa bangun tidur? Segala puji bagi Engkau ya Allah, ahyana, yang kembali menghidupkan kami. Benar ya? Berarti hidup, kita dihidup nih. Tertidur itu mau mati namanya. Pengen mati enak atau mati susah? Mati enak. Jangan nonton ya sebelum tidur. Terus gimana sebelum tidur? Sebelum tidur tumbuhkan al-yakin tadi. Bisa lewat zikir, bisa lewat pengajian, bisa lewat conditioning di pikiran kita. Coba malam ini tidur, semua dendam kita buang. Bisa nggak? Bisa nggak Pak? Utang sih bayar, dendam jangan. Bisa nggak? Malam ini kita tidur pegang dada, ya Allah, di hatiku ada noda-noda dendam. Izinkan aku tidur, noda itu tiada, telah Engkau angkat ya Allah. Ada benci, semoga terangkat. Ada putus asa karena masa lalu gelap, tolong ya Allah, kegelapan putus asa itu Engkau angkat. Semua kita punya masa lalu yang saya nggak tahu, masa lalu bapak ibunya apa ya. Saya punya masa lalu, bapak punya masa lalu. Jangan sampai masa lalu itu membuat kita tidak move on ya. Harus move on, harus maju terus. Ada beberapa kawan sahabat saya ajak, ayo ngaji. Aduh, saya ini kotor, dan nggak pantas duduk di masjid. Lah, emang kamu doang yang kotor. Saya juga kotor. Sama-sama kotor kita semua. Setiap hari kita nggak mau kotor, kotoran itu datang ke dalam kalbu. Jadi nggak usah putus asa. Itu kan setan yang menghambat dia. Nah, bapak ibu yang punya masa lalu yang gelap, sekarang bisa maju.
berarti dia dapat hadiah ma'rifat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.